Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-14, yaitu mengenai hotspot. Oke, pada bab ke-14 ini kita akan mempelajari 5 materi ya teman-teman. Di sini yang pertama itu ada konsep hotspot, kemudian yang kedua ada setting topologi, kemudian yang ketiga ada konfigurasi hotspot, kemudian di sini ada menambahkan user pada dan juga menghilangkan cookies ya teman-teman. Di sini yang kelima ada user profile untuk limitasi bandwidth. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dari hotspot. Nah, jadi hotspot ini itu sudah banyak yang memakainya ya teman-teman. Nah, definisi dari hotspot itu sendiri adalah sebuah sistem yang memberikan fitur autentifikasi password username pada suatu user yang akan menggunakan jaringan tersebut. Nah, misalnya di sini pada topologinya di sini ada suatu router yang menjalankan hotspot server. Maka ketika ada klien yang mau akses speed pada wireless atau wired, itu harus memastikan bahwa harus memasukkan username dan juga password ke login page yang ada. Nah, kemudian di sini kebanyakan wifi hotspot itu tidak di password dan semua user itu bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browser. Nah, setiap user itu login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode semacam inilah yang sering kita temukan di kampus, kemudian wifi cafe, sekolah, kantor, dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini kita juga bisa melakukan manajemen user, kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya batasi penggunaan hotspot. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai setting topologi. Nah, jadi di sini untuk topologinya, di sini saya sudah siapkan untuk topologinya ya teman-teman. Di sini ada satu router, kemudian di sini juga ada satu VPC-nya teman-teman ya. Di sini untuk topologinya teman-teman bisa ikuti saja yang seperti yang saya sudah siapkan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai konfigurasi hotspot. Oke, di sini teman-teman bisa pergi ke router hotspot, kemudian di sini kita lakukan DHCP setup-nya pada hotspot ya teman-teman. Di sini untuk ethernya ether 2, kemudian di sini kita next saja terus. Kemudian di sini untuk centang, kemudian di sini untuk ininya kita ganti ke non, kemudian kita next terus ya teman-teman. Nah, dia sudah selesai full, kita oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lakukan pengujian pada Linux desktopnya. Di sini kita bisa buka pada Linux desktopnya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu, lalu kita pergi ke terminal. Nah, kemudian di sini kita IP address. Nah, di sini dia IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka ke Chrome, lalu di sini pada Chrome-nya kita bisa search yaitu dengan mikrotik.co.id ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia sudah muncul. Kemudian di sini kita bisa login dengan SMK. Lalu untuk passwordnya 123, kemudian kita bisa connect-kan. Nah, oke, di sini dia sudah connect ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah connect. Kemudian di sini kita bisa coba cari yang lainnya. Di sini misalnya kita cari Marsa. Oke, di sini kita tunggu ya teman-teman. Nah, oke, di sini dia sudah muncul ya teman-teman. Artinya dia sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai menambahkan user dan juga menghilangkan cookies. Oke, di sini kita bisa pergi ke R hotspot, kemudian di sini kita bisa pergi ke IP, lalu ke hotspot. Nah, di sini kita pergi ke users. Nah, di sini dia ada user sebelumnya. Di sini kita bisa add, kemudian di sini untuk servernya dia biarkan dia all. Kemudian untuk passwordnya di sini saya ganti 1234 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa buka Linux desktopnya. Kemudian kita search IP yang mengarah ke router customer. Nah, di sini dia sudah muncul. Kemudian di sini kita bisa coba untuk logout ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk logout pada user SMK-nya. Di sini kita coba untuk logout. Nah, di sini jika kita login, maka dia akan login ke user sebelumnya. Makanya di sini kita hapus terlebih dahulu untuk cookiesnya. Di sini kita bisa pergi ke R hotspot, kemudian kita pergi ke servers profile ya teman-teman. Maaf, di sini kita bisa pergi ke servers profile. Kemudian di sini kita bisa klik pada konfigurasi hotspot yang pertama. Kemudian di sini untuk konfigurasi pada hotspot pertama itu kita akan hapus untuk cookiesnya. Jadi di sini kita bisa klik, lalu di sini kita bisa pergi ke bagian login. Maaf, di sini kita pergi ke bagian login. Nah, kemudian di sini ada cookie
di sini untuk cookie-nya kita bisa hilangkan untuk centangnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk menghilangkannya kita bisa hilangkan centangnya. Kemudian di sini kita bisa apply lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke titik 3 di sini. Kemudian di sini kita centang yang bagian cookies ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan konfigurasi, maaf, kita bisa lakukan pengujian. Di sini kita logout terlebih dahulu, kemudian di sini kita login ke user 1. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya 1234 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa konekkan. Nah, oke, di sini dia juga sudah high user 1, artinya kita sudah berhasil untuk login. Nah, misalnya di sini kita bisa search yang lainnya. Misalnya di sini teman-teman bisa silahkan search apapun itu, misalnya gambar apapun itu ya teman-teman pada Chrome-nya. Di sini kita bisa tab baru saja. Kemudian di sini kita bisa search dengan misalnya di sini saya mau search Loopy ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu user profile untuk limitasi bandwidth. Oke, di sini teman-teman bisa pergi ke AirHotspot, kemudian di sini kita bisa pergi ke user profile, kemudian di sini kita bisa add, kemudian di sini untuk namanya itu kita berikan nama dia hotspot strip 512K ya teman-teman. 512K. Lalu kemudian di sini untuk rate limitnya di sini dia kita isikan dengan 512K/512K ya teman-teman. Kemudian jika sudah di sini kita bisa apply lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke users. Kemudian di sini kita klik pada bagian user satunya. Nah, oke, di sini pada user satunya untuk profilnya di sini kita ganti dia menjadi hotspot 512K ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa apply lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan pengujian. Di sini kita bisa buka Linux desktopnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa search itu speed test. Jadi di sini untuk ngetes dari kecepatan dari jaringannya. Di sini kita bisa search. Nah, dia sudah muncul ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah. Lalu di sini kita bisa klik pada speed testnya. Nah, di sini jika dia sudah muncul artinya konfigurasinya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.